Langkah kaki saya terasa berat saat menapaki aspal jalanan menuju gerbang villa. Di tangan saya, sebuah map tipis berwarna krem terasa begitu ringan. Namun isinya mampu meruntuhkan seluruh dunia yang saya bangun selama 3 tahun ini. Lembaran kertas di dalamnya adalah bukti sah bahwa pernikahan saya dengan Bima telah berakhir. Langit sore itu seolah ikut berduka. Mendung tebal menggantung rendah, dan matahari seakan enggan menampakkan dirinya. Angin dingin berembus kencang, menerbangkan beberapa helai rambut saya yang terlepas dari ikatannya. Saya berhenti sejenak, mengangkat kepala untuk menatap villa megah berlantai 2 dengan arsitektur modern minimalis yang berdiri angkuh di hadapan saya. Villa ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah saksi bisu betapa kerasnya saya mencoba menjadi istri yang sempurna, menantu yang penurut, dan perempuan yang selalu menelan pahitnya hinaan demi menjaga keharmonisan. Hati saya terasa lebih dingin daripada hembusan angin sore itu. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Hanya ada rasa lelah yang luar biasa hebat. Saya hanya ingin masuk, mengambil beberapa helai pakaian yang tertinggal, dan menghilang dari kehidupan keluarga Bima selamanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa kepulangan saya kali ini akan menjadi awal dari sebuah badai yang jauh lebih besar daripada sekadar perceraian. Begitu saya mendorong pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid, suasana dingin langsung menyergap. Namun, kedinginan itu bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari tatapan 3 orang yang sudah menunggu saya di ruang keluarga. Di tengah sofa beludru mewah, duduk Ibu Marni, ibu mertua saya. Ia tampak begitu angkuh dengan kaki disilangkan dan tangan memegang cangkir teh porselen. Raut wajahnya menunjukkan kepuasan yang bahkan tidak coba ia sembunyikan. Di sebelahnya, Bapak Hartono duduk dengan postur tegak yang dibuat-buat tenang. Namun matanya menatap saya seolah saya adalah barang rusak yang harus segera dibuang. Sementara itu, Bima, pria yang baru saja menjadi mantan suami saya, berdiri di dekat tangga. Kepalanya menunduk, tangannya terkulai lemas, dan ia tidak berani menatap lurus ke arah saya. Ruangan yang selama ini saya bersihkan setiap hari, yang setiap sudutnya saya rawat dengan penuh kasih, mendadak terasa asing. Saya baru saja melangkah 2 langkah ke dalam ruangan ketika suara melengking Ibu Marni membelah keheningan. "Kenapa kamu belum berkemas dan pergi? Sudah cerai kok masih betah di rumah orang?" tanyanya dengan nada setajam pisau. Kalimat itu menghujam jantung saya, mengingatkan saya bahwa selama 3 tahun ini, di mata mereka, saya tidak pernah lebih dari sekadar orang asing yang menumpang. Saya mencoba mengabaikan kalimat tajam itu dan berjalan lurus menuju tangga, berniat mengambil koper kecil yang sudah saya siapkan sebelumnya. Namun, Ibu Marni tidak membiarkan saya lewat begitu saja. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, ia berdiri dan menghalangi jalan saya. Ia merebut gagang koper dari tangan saya dengan kasar hingga saya nyaris terhuyung. "Barang-barangmu itu cukup dibungkus 1 karung goni juga selesai. Pakai acara bawa koper kecil segala kayak putri bangsawan yang diusir dari istana saja," ejeknya sambil tertawa sinis. Saya masih mencoba menahan napas, mencoba menjaga sisa-sisa harga diri saya agar tidak meledak di sini. Namun, Bapak Hartono ikut angkat bicara dari sofanya. Suaranya kering dan dingin seperti vonis hakim di pengadilan. "Sudah tanda tangan. Harusnya tahu diri dan cepatnya. Rumah ini tidak menampung perempuan gagal." Kata "rumah ini" terdengar begitu lucu sekaligus menyakitkan di telinga saya. Selama 3 tahun, mereka selalu menggunakan kata-kata itu untuk mengingatkan posisi saya. Saya menoleh ke arah Bima, berharap ada satu pembelaan, satu kata saja yang keluar dari mulutnya untuk menghargai 3 tahun pengabdian saya. Tapi pria itu tetap diam, membeku seperti pengecut yang bersembunyi di balik bayang-bayang orang tuanya. Keheningannya lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Rasa sesak yang menyesakkan dada tiba-tiba berganti menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Saya meletakkan koper saya di samping meja kaca, perlahan melepas sarung tangan, dan menepuk-nepuk lengan baju saya seolah-olah sedang membersihkan debu kotor yang menempel selama 3 tahun menjadi bagian dari keluarga ini. Saya mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu. Ibu Marni masih menunggu saya menangis. Bapak Hartono masih dengan wajah superiornya. Dan Bima akhirnya berani mengangkat kepala dengan tatapan ketakutan. Saya tertawa sinis,
Sebuah tawa singkat yang membuat suasana hening seketika. Dengan gerakan santai yang belum pernah saya tunjukkan sebelumnya, saya berjalan menuju sofa utama, tempat yang selama ini dilarang bagi saya untuk duduk saat ada tamu, dan menghempaskan tubuh saya di sana. Saya bersandar dengan punggung tegak dan tangan diletakkan di sandaran lengan. Saya belum pergi karena ini adalah villa 2 miliar milik saya, ujar saya dengan nada suara yang sangat tenang namun berwibawa. Justru saya yang mau bertanya, kenapa kalian semua belum angkat kaki dari properti saya? Mata Ibu Marni melotot hingga hampir keluar dari kelopaknya. Cangkir teh di tangan Bapak Hartono miring hingga airnya tumpah ke celananya tanpa ia sadari. Dan wajah Bima berubah menjadi pucat pasi seolah-olah seluruh darahnya telah tersedot habis. Ibu Marni mendadak bangkit. Wajahnya yang tadinya angkuh kini memerah padam karena amarah dan rasa tidak percaya. Ia mencoba menerjang ke arah saya. Tangannya yang gemetar berusaha menggapai map krem yang saya pegang. Bohong. Kamu pasti memalsukan surat-surat ini. Bima, katakan kalau perempuan ini berbohong. Teriaknya histeris hingga suaranya pecah. Saya tidak bergerak sedikit pun. Hanya sedikit menjauhkan dokumen itu dari jangkauannya. Saya menatapnya datar, membiarkan ia terengah-engah dalam kepanikan yang ia ciptakan sendiri. Bapak Hartono merampas kertas itu dari meja, membacanya dengan teliti hingga kacamata yang ia kenakan hampir merosot. Tangannya mulai gemetar saat melihat stempel resmi dan nama lengkap saya tertera jelas di sana sebagai pemilik tunggal. Ini, sertifikat hak milik, bisik Bapak Hartono dengan suara yang mendadak kehilangan wibawanya. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Hanya detak jam dinding besar yang terdengar seperti suara vonis. Saya menoleh ke arah Bima, menunggu pria itu berani bersuara. Akhirnya, dengan bahu yang merosot dalam, Bima mengangguk pelan tanpa berani menatap ayahnya. Rumah ini memang atas nama Anin, Pak. Sejak awal sebelum kita menikah. Aku Bima dengan nada yang sangat lirih. Ibu Marni seolah tersambar petir. Ia jatuh terduduk kembali ke sofa beludru. Cangkir porselen di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di atas lantai marmer. Saya hanya tersenyum tipis melihat pecahan itu. 3 tahun saya membiarkan kalian bersikap seolah-olah kalian adalah penguasa di sini karena saya menghargai Bima. Tapi sekarang, alasan itu sudah tidak ada lagi. Ujar saya dengan suara yang sangat jernih. Saya bangkit berdiri, berjalan perlahan menuju jendela besar yang menghadap ke taman yang gelap. Kalian tidak hanya ingin mengusir saya, bukan? Saya tahu tentang renovasi yang ibu rencanakan untuk kamar atas. Dan saya tahu tentang Sandra. Kata saya dengan tenang namun mampu membuat Bima tersentak hebat. Saya mengeluarkan ponsel dari saku blazer, memutar sebuah rekaman suara yang membuat Ibu Marni semakin pucat. Suara Ibu Marni terdengar jelas di rekaman itu, sedang berdiskusi dengan Bima tentang bagaimana cara menendang saya keluar agar selingkuhan Bima bisa segera masuk. Ibu bilang saya gagal? Justru kalianlah yang gagal menjadi manusia. Ibu ingin membawa wanita itu ke sini? Silakan. Tapi carikan mereka rumah sendiri, karena pintu villa ini tidak akan pernah terbuka lagi untuk kalian mulai malam ini. Saya berbalik, menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tidak lagi menyiratkan kesabaran. Bapak Hartono mencoba angkat bicara, mungkin ingin bernegosiasi atau meminta waktu, namun saya mengangkat tangan, menghentikan kalimat apapun yang akan keluar dari mulutnya. Saya beri waktu tepat 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian. Lewat dari itu, saya akan memanggil satpam komplek dan polisi untuk mengeluarkan kalian secara paksa atas dasar penguasaan properti tanpa izin. Tegas saya. Bima mencoba mendekat. Anin, tolong ini sudah malam, orang tua saya. Saya memotongnya dengan tajam. Orang tua kamu tidak peduli saat mengusir saya di tengah hujan sore tadi. Bima, waktu kalian dimulai dari sekarang. Saya kemudian melangkah menuju dapur, meninggalkan mereka yang mulai panik dan saling menyalahkan di ruang keluarga. Saya berdiri di depan konter marmer, membiarkan uap panas dari cangkir teh menyentuh wajah saya. Suara langkah kaki yang ragu terdengar dari arah pintu dapur. Itu Bima. Anin, apa harus sampai seperti ini? Ibu sedang tidak sehat. Tensinya bisa naik kalau dipaksa pindah malam-malam begini. Bisiknya dengan nada yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati saya. Saya tidak menoleh.
Tensinya naik karena egonya yang terluka. Bima, bukan karena saya. Selama 3 tahun, saya yang menelan obat sakit kepala setiap malam karena makiannya. Kenapa baru sekarang kamu peduli soal kesehatan? Saya berbalik, menatapnya dengan pandangan kosong. Bima mencoba meraih tangan saya, namun saya menghindar dengan cepat. Jangan sentuh saya. Simpan sisa tenagamu untuk mengemas baju-baju mahalnya. Waktu terus berjalan, dan saya tidak main-main dengan ucapan saya. Suara bel pintu yang nyaring memutus ketegangan di dapur. Saya berjalan ke ruang depan, diikuti Bima yang tampak panik. Begitu pintu terbuka, seorang wanita dengan riasan tebal dan pakaian desainer berdiri di sana dengan senyum lebar. "Hai sayang, ibu bilang aku sudah bisa mulai cicil pindah barang." Kalimat Sandra terputus saat matanya bertemu dengan mata saya. Di belakangnya, Ibu Marni menutup wajahnya dengan tangan, sementara Bapak Hartono mendengus kasar. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih tajam dari sembilu. "Ah, tamu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Pas sekali, Sandra, kamu datang tepat waktu untuk membantu mereka mengangkut koper-koper ini keluar. Karena ternyata, pangeranmu ini tidak punya istana untuk diberikan padamu." Wajah Sandra berubah pucat pasi. Matanya beralih dari saya ke Bima yang hanya bisa menunduk ketakutan. Saya kembali duduk di sofa bludru, menyilangkan kaki dengan tenang seolah sedang menonton drama picisan. Di hadapan saya, Sandra mulai berteriak pada Bima, menuntut penjelasan tentang status villa ini, sementara Ibu Marni membalas dengan makian, menuduh Sandra sebagai pembawa sial yang membuat rahasia mereka terbongkar. Saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Rania, pengacara sekaligus sahabat saya. "Halo, Rania? Siapkan berkas pengosongan properti dan hubungi kepolisian sektor setempat." "Ya, mereka masih di sini. Beritahu mereka kita akan menempuh jalur pidana jika ada satupun aset tetap yang dirusak." Saya sengaja mengaktifkan pengeras suara agar seluruh ruangan mendengar. Bapak Hartono tersentak. Wajahnya yang angkuh kini menunjukkan ketakutan yang nyata. "Anin, tolong jangan polisi. Nama baik saya bisa hancur." Mohon Bapak Hartono dengan suara gemetar. Saya hanya menunjuk jam dinding besar yang berdetak dengan angkuh. Sandra melangkah maju dan melemparkan tas mahalnya ke arah dada Bima dengan emosi yang meledak. "Jadi selama ini kamu menipuku, Bima? Kamu bilang villa ini milik keluargamu. Kamu bilang Anindita hanya menumpang karena dia tidak punya apa-apa," teriaknya. Ibu Marni mencoba menenangkan Sandra, namun wanita itu justru berbalik dan menatap tajam mantan ibu mertua saya. "Dan Anda, Ibu Marni, berani-beraninya Anda menjanjikan kamar utama itu padaku padahal Anda sendiri sedang diusir seperti pengemis." Anindita hanya menonton dari sofa dengan tenang, menyesap sisa teh dinginnya seolah sedang menyaksikan pertunjukan teater yang menarik. Bima mencoba meraih tangan Sandra, memohon agar wanita itu tidak memperkeruh suasana, namun Sandra menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Aku tidak sudi berurusan dengan pria pecundang yang bahkan tidak punya atap untuk kepalanya sendiri." Bima mendekati Anindita yang sedang berdiri di dekat tangga. Matanya memerah dan suaranya bergetar hebat. "Anin, tolong demi 3 tahun yang pernah kita lalui bersama. Apakah kamu benar-benar tega melihat ibuku tidur di hotel murah malam ini? Berikan kami waktu sampai besok pagi saja," bisiknya dengan nada yang sangat rendah. Anindita menatapnya tanpa emosi, lalu perlahan membuka map krem di tangannya. 3 tahun itu adalah waktu yang kamu habiskan untuk merancang cara menjatuhkanku, Bima. Dan soal hotel murah? Kamu seharusnya lebih khawatir tentang hutang perusahaanmu yang baru saja saya ketahui. Saya sudah menghubungi bank untuk membatalkan jaminan villa ini atas pinjaman pribadimu yang ilegal itu. Wajah Bima seketika membeku. Ia tidak menyangka Anindita sudah bergerak sejauh itu dalam melindungi asetnya sekaligus menutup semua celah pelariannya. 2 orang satpam komplek dengan seragam lengkap berdiri di ambang pintu setelah Anindita memberikan isyarat. Ibu Marni mulai histeris, mencoba memeluk salah satu pilar marmer seolah-olah itu bisa menahannya di sana. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini rumah anak saya," teriaknya. Namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding tinggi villa itu. "Bapak Hartono,
Yang menyadari bahwa harga dirinya sedang dipertaruhkan di depan para satpam yang mengenalnya, akhirnya menarik paksa Ibu Marni. "Cukup, Marni. Jangan buat kita semakin memalukan." Di luar, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik melihat koper-koper mewah keluarga Hartono ditumpuk di pinggir jalan aspal yang masih basah karena gerimis. Anindita berdiri di depan pintu utama yang terbuka lebar, mengawasi setiap langkah mereka keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpit bahunya perlahan mulai terangkat seiring dengan perginya orang-orang itu dari wilayah pribadinya. Keheningan di dalam villa itu kini terasa memekakan telinga. Saya melangkah masuk ruang kerja yang selama ini menjadi area pribadi Bima. Di bawah tumpukan majalah bisnis yang berserakan, saya menemukan sebuah laci kecil yang terkunci di sisi meja jati itu. Dengan menggunakan kunci cadangan yang saya temukan di dapur, saya membukanya. Di dalamnya bukan hanya sekadar dokumen bisnis, melainkan sebuah buku catatan hitam kecil yang berisi rincian aliran dana yang tidak masuk akal. Nama Sandra tercatat berulang kali dengan nominal yang fantastis, namun ada satu nama lain yang membuat jantung saya berdegup kencang, sebuah perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Bapak Hartono. Mereka tidak hanya menggunakan uang saya untuk bersenang-senang, mereka diduga mengalihkan aset perusahaan keluarga saya ke sana secara ilegal selama saya tidak waspada. Getaran ponsel di atas meja kayu mengejutkan saya. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Saat saya mengangkatnya, suara berat seorang pria yang terdengar asing menyapa dengan nada mengancam. "Ibu Anindita, kami dari pihak pendanaan swasta. Mantan suami Anda, Bima, memiliki kewajiban yang belum diselesaikan sebesar 3 miliar rupiah dengan jaminan aset properti yang Anda tempati." Darah saya seolah membeku. "Jaminan? Villa ini sudah saya blokir aksesnya ke bank resmi. Kami tidak peduli soal perceraian Anda," lanjut pria itu dingin. "Jika dalam 3 hari dana itu tidak tersedia, kami akan datang dengan cara yang kurang menyenangkan untuk mengambil hak kami." Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ternyata, pengusiran keluarga Hartono tadi hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Esok paginya, saya sudah berada di kantor Rania. Sahabat saya itu menatap berkas di depannya dengan dahi berkerut dalam. "Anin, ini lebih rumit dari yang kita duga. Bapak Hartono menggunakan celah hukum dalam renovasi besar-besaran yang kamu biayai tahun lalu," jelas Rania sambil menunjukkan beberapa dokumen konstruksi. "Mereka diam-diam mendaftarkan biaya renovasi itu sebagai investasi modal dari perusahaan Bapak Hartono, bukan atas namamu. Mereka sedang mencoba menggugat hak kepemilikan sebagian villa ini berdasarkan nilai tambah bangunan yang diklaim sebagai milik mereka." Saya mengepalkan tangan di bawah meja. Ketamakan mereka benar-benar tidak berujung. Rania menatap saya tajam. "Mereka tidak akan pergi begitu saja. Mereka sedang merancang tuntutan perdata untuk menyita villa ini sebagai ganti rugi investasi." Rania menggeser sebuah dokumen fotokopi yang menunjukkan tanda tangan saya di atas materai. "Ini masalahnya, Anin. Tanda tanganmu di dokumen investasi renovasi ini sangat identik. Tapi jika dilihat di bawah mikroskop, tekanannya berbeda. Ini pemalsuan yang sangat rapi." Saya menatap kertas itu dengan pandangan tajam, menyadari bahwa pengkhianatan ini telah direncanakan jauh sebelum kata cerai terucap. Jadi, Bapak Hartono sengaja menggunakan uang saya, lalu mendaftarkannya sebagai modal perusahaannya agar dia bisa mengklaim hak atas villa ini. Tanya saya dengan suara yang bergetar karena geram. Rania mengangguk pelan. "Dan mengenai hutang 3 miliar itu, sepertinya Bima menggunakan surat kuasa palsu yang menyatakan kamu memberikan izin penjaminan aset. Mereka benar-benar ingin menguliti hartamu sampai habis, Anin." Saya menyandarkan punggung, menatap langit-langit kantor yang putih bersih. "Mereka tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kita akan gugat balik atas pemalsuan dokumen dan penipuan korporasi." Malam itu, saat mobil saya berhenti di depan gerbang villa, 2 pria berjaket kulit hitam dengan tubuh tegap sudah berdiri menunggu. Lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan mereka tampak mengancam. Saya turun dari mobil dengan kepala tegak, meskipun jantung saya berdegup kencang. "Ibu Anindita, kami sudah bicara di telepon kemarin.
Ujar salah satu dari mereka dengan nada dingin yang tidak bersahabat. Saya menggenggam erat map krem di tangan saya. Kalian tidak punya hak untuk berada di properti saya. Hutang itu adalah hutang pribadi Bima Nugraha, dan jaminan yang dia berikan adalah ilegal. Pria itu tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Kami tidak peduli siapa yang menandatangani. Yang kami tahu villa ini adalah jaminannya. Jika dalam 2 hari tidak ada kejelasan, kami tidak akan segan-segan mengosongkan rumah ini secara paksa. Saya menatap mereka tanpa berkedip. Coba saja. Saya sudah melaporkan ancaman kalian ke pihak berwenang. Dan 1 langkah saja kalian melewati gerbang ini, itu adalah pelanggaran wilayah pribadi. Setelah para penagih hutang itu pergi, saya mengunci diri di dalam ruang kerja. Saya kembali membuka buku catatan hitam kecil milik Bima dengan lebih teliti. Saya merobek lapisan kain di bagian dalam sampul buku itu dan menemukan sebuah slip transfer bank yang disembunyikan dengan rapi. Mata saya terbelalak melihat nominalnya, 3 miliar rupiah. Dana itu dikirim dari pihak pendanaan swasta langsung ke rekening Hartono Corp, perusahaan cangkang milik Bapak Hartono. Ternyata bukan Bima yang berhutang, bisik saya pada kegelapan ruangan. Bima hanya dijadikan tameng, sementara Bapak Hartono yang mengeruk uangnya. Ini adalah bukti pamungkas. Mereka bekerja sama untuk menjerat saya dalam hutang besar agar saya terpaksa menyerahkan villa ini kepada mereka sebagai pelunasan. Rasa muak yang luar biasa menyergap saya. Saya segera memotret slip itu dan mengirimkannya kepada Rania. Perang ini bukan lagi tentang perasaan yang terluka, tapi tentang menghancurkan sindikat keserakahan sebuah keluarga yang berkedok kehormatan. Saya tidak datang untuk berdamai, Pak Hartono, ujar saya sambil menggeser salinan slip transfer itu ke hadapannya di atas meja marmer kafe yang sepi. Pria tua itu menatap kertas tersebut, dan untuk pertama kalinya, topeng ketenangannya retak sepenuhnya. 3 miliar rupiah masuk rekening Hartono Corp dari pihak pendanaan swasta, sementara Bima yang dipaksa menandatangani surat hutangnya. Anda memeras darah menantu Anda sendiri melalui tangan anak kandung Anda. Bapak Hartono mengepalkan tangan, suaranya parau dan bergetar. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Anin. Uang itu untuk menyelamatkan bisnis keluarga yang hampir hancur. Saya berdiri, tidak sudi mendengar satupun pembenaran darinya. Anda menghancurkan moral untuk menyelamatkan materi. Sekarang pilihannya hanya 2. Anda mengakui penipuan ini secara hukum, atau saya serahkan bukti ini kepada para penagih hutang itu agar mereka tahu siapa yang sebenarnya membawa lari uang mereka. Telepon dari Rania masuk saat saya baru saja melangkah masuk ke dalam villa. Anin, kamu harus sangat hati-hati. Orang-orang yang mendatangi villamu bukan penagih hutang biasa. Suara Rania terdengar mendesak. Mereka adalah bagian dari sindikat pendanaan gelap yang biasa digunakan untuk pengambil alihan aset secara paksa. Bapak Hartono meminjam dari pihak yang salah. Jantung saya berdegup kencang, namun saya memaksa diri untuk tetap tegak. Jadi mereka akan tetap mengincar villa ini? Tanya saya. Rania menghela napas berat. Ya, Hartono menggunakan namamu sebagai penjamin utama melalui surat kuasa yang dipalsukan. Bagi mereka, tidak peduli siapa yang berhutang. Yang penting aset ini bisa disita dalam waktu 48 jam jika uangnya tidak kembali. Mereka tidak akan bermain melalui pengadilan perdata. Anin. Gerimis mulai turun membasahi aspal saat saya melihat sosok Bima berdiri gemetar di depan gerbang besi villa. Begitu saya mendekat, ia langsung mencengkeram jeruji gerbang. Dengan wajah putus asa. Anin, tolong. Ayah akan menghancurkanku jika aku tidak bisa meyakinkanmu untuk mencabut laporan pemblokiran aset itu. Bisiknya dengan suara serak yang tertutup rintik hujan. Saya menatap pria yang dulu pernah saya cintai ini dengan rasa iba yang kini telah menguap menjadi rasa muak. Dia menjadikanmu tameng untuk keserakahannya, Bima. Dan kamu membiarkannya meski harus mengorbankan istrimu sendiri. Jawab saya dingin. Bima menangis. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan di wajahnya yang pucat. Aku tidak punya pilihan. Dia mengancam akan membuangku. Saya menggeleng perlahan, tidak beranjak dari balik gerbang. Kamu sudah terbuang sejak kamu membiarkan ibumu menghinaku selama 3 tahun.
Pergilah, Bima. Kebenaran tidak akan berkompromi lagi. Malam semakin larut ketika sorot lampu tajam dari dua mobil SUV hitam memecah kegelapan di depan gerbang villa. Saya berdiri di balik gorden jendela lantai 2, mengamati pergerakan mereka dengan napas yang tertahan. Sindikat itu tidak datang untuk bernegosiasi lagi. Kehadiran mereka yang begitu mencolok di lingkungan tenang ini adalah sebuah pernyataan perang. Saya meremas map krem di tangan, merasakan butiran keringat dingin mulai muncul di pelipis. Rania belum menjawab pesan terakhir saya, dan satpam komplek yang tadi membantu saya mengusir keluarga Bima seolah menghilang di telan bumi. Saya tahu, Bapak Hartono tidak hanya meminjam uang, dia telah menjual keamanan saya kepada orang-orang yang tidak mengenal hukum. Saat salah satu pria berbadan tegap turun dari mobil dan menatap langsung ke arah jendela tempat saya berdiri, saya menyadari bahwa dinding villa ini tidak lagi cukup untuk melindungi saya dari keserakahan yang telah mengakar selama 3 tahun. Tiba-tiba, suara dengungan pelan dari sistem pendingin ruangan terhenti, diikuti oleh padamnya seluruh lampu di dalam villa. Kegelapan total menyergap, hanya menyisakan cahaya remang dari ponsel yang saya genggam erat. Jantung saya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Ini bukan pemadaman listrik biasa. Mereka telah memutus aliran energi ke rumah ini dari luar. Saya melangkah mundur dari jendela, mencoba meraba dinding dalam kegelapan, menuju ruang kerja untuk mengambil senter darurat. Namun, sebuah suara dentuman pelan dari arah pintu belakang membuat saya membeku. Mereka tidak menunggu 2 hari. Mereka memutuskan bahwa malam ini adalah waktu untuk penagihan paksa. Rania, tolong angkat. Bisik saya dalam hati saat layar ponsel menunjukkan sinyal yang mulai tidak stabil. Saya terjebak di dalam properti milik saya sendiri, dikelilingi oleh bayang-bayang orang-orang yang dikirim oleh mantan mertua saya untuk merampas segalanya. Sebuah ketukan yang tenang namun berirama terdengar dari pintu jati utama. Saya memaksa kaki saya untuk bergerak menuju ruang depan, menggenggam map krem itu seolah-olah itu adalah perisai paling kuat di dunia. Saat saya membuka sedikit celah pintu, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi, bukan jaket kulit seperti anak buahnya, berdiri di sana dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ibu Anindita, nama saya Baskara. Saya rasa ada kesalahpahaman yang perlu kita luruskan secara pribadi, ujarnya dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang nyata. Saya menatapnya tanpa gentar, meskipun tangan saya gemetar. Anda tahu uang itu ada di rekening Hartono Corp, bukan di sini, balas saya tegas. Baskara tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan logam. Oh, saya tahu itu. Tapi Bapak Hartono memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar uang sebagai jaminan tambahan. Dia memberikan akses ke seluruh data pribadi Anda, termasuk aset-aset tersembunyi milik keluarga Anda yang tidak tercatat di pengadilan cerai. Darah saya mendidih. Pengkhianatan keluarga Hartono ternyata jauh lebih dalam dari yang bisa saya bayangkan. Baskara memutar layar tabletnya, memperlihatkan barisan angka dan nama perusahaan milik mendiang ayah saya yang bahkan saya sendiri belum sempat audit sepenuhnya. Bapak Hartono sangat kooperatif. Ibu Anindita, dia memberikan kunci ke brankas rahasia keluarga Anda sebagai jaminan atas nyawanya sendiri, ujar Baskara dengan nada yang hampir menyerupai bisikan setan. Saya mencengkeram map krem di tangan saya hingga jemari saya memutih. Merasakan pengkhianatan Bapak Hartono kini telah merambah ke warisan yang seharusnya saya lindungi. Dia tidak punya hak atas data itu. Dia hanya wali amanat yang sudah dicopot statusnya hari ini. Balas saya, mencoba menjaga suara saya agar tidak bergetar meskipun ketakutan mulai merambat naik. Baskara hanya tersenyum dingin, melangkah satu tindak memasuki lobi villa yang gelap gulita. Di dunia kami, hak hanyalah milik siapa yang memegang informasi lebih dulu. Dan sekarang, saya memegang segalanya. Saya menarik napas panjang, mencoba menjernihkan pikiran di tengah ancaman yang nyata. Jika Anda cukup pintar untuk meretas data ayah saya, Anda pasti cukup pintar untuk melihat slip transfer yang saya temukan tadi sore, ujar saya sambil menatap mata Baskara dengan tajam. Uang 3 miliar itu tidak pernah hilang. Uang itu mengendap di rekening Hartono Corp sebagai modal pencucian uang untuk bisnis ilegal Bapak Hartono di luar negeri. Jika Anda menyita villa ini atau menyentuh aset keluarga saya, Anda bukan sedang menagih hutang,
tapi sedang masuk ke dalam perangkap korupsi yang sedang dipantau oleh otoritas pusat. Baskara terhenti. Senyumnya sedikit memudar. Ia menatap saya seolah sedang menilai apakah saya sedang menggertak atau benar-benar memegang kartu as. Anda sangat berani, Anindita, mempertaruhkan nyawa demi selembar kertas. Tanyanya. Saya melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami. Saya tidak mempertaruhkan nyawa. Saya sedang memberikan Anda jalan keluar sebelum kapal Bapak Hartono tenggelam sepenuhnya. Tiba-tiba, ponsel Baskara berdering. Ia mengangkatnya tanpa melepaskan pandangan dari saya. Ya? Apa maksudmu polisi sudah di sana? Suaranya berubah menjadi geraman rendah. Saya melihat kesempatan ini dan segera mengaktifkan sinyal darurat di ponsel saya yang terhubung langsung ke firma hukum Rania. Baskara menutup teleponnya. Wajahnya kini menunjukkan amarah yang terkendali. Sepertinya teman pengacara Anda lebih cepat dari yang saya kira. Tapi jangan senang dulu, Anindita. Bapak Hartono mungkin sudah tamat. Tapi hutang 3 miliar itu tetap ada di buku saya. Dan jika saya tidak mendapatkan uangnya malam ini, villa ini akan terbakar habis sebelum polisi sempat menginjakan kaki di halaman depan. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya yang mulai mendekati jendela kaca besar. Saya mundur perlahan ke arah tangga, menyadari bahwa diplomasi saya telah mencapai batasnya dan badai fisik yang sesungguhnya akan segera menerjang. Suara kaca pecah di lantai bawah terdengar seperti ledakan di telinga saya. Saya berlari menaiki tangga marmer. Tangan saya gemetar hebat saat mencoba mengunci pintu ruang kerja di lantai 2. Baskara berteriak dari ruang tengah. Suaranya bergema penuh kemenangan. Hartono bukan hanya menjual data Anda, Anindita. Dia menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa semua aliran dana ilegal itu adalah perintah Anda. Dada saya terasa sesak. Pengkhianatan ini tidak hanya tentang harta. Mereka ingin menjebloskan saya ke penjara untuk menutupi jejak mereka sendiri. Saya mendekap map krem itu erat-erat. Satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkan saya atau justru menghancurkan saya selamanya. Cahaya senter yang menyilaukan tiba-tiba menerpa wajah saya. Baskara berdiri di ambang pintu. Setelan jasnya tetap rapi meski dia baru saja merangsek masuk rumah orang secara paksa. Berapa lama Anda pikir bisa bersembunyi? Tanyanya dingin. Saya menatapnya tanpa gentar. Meski kaki saya terasa lemas. Polisi sedang menuju ke sini, Baskara. Anda tidak akan bisa keluar dari lingkungan ini dengan selamat. Baskara tertawa. Suara yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Polisi? Bapak Hartono sudah memastikan mereka sibuk di tempat lain malam ini. Dia sangat ahli dalam mengatur pengalihan isu. Sekarang, berikan kode akses ke brankas rahasia mendiang ayah Anda, atau saya akan membiarkan anak buah saya bermain-main dengan villa ini. Baskara menyalakan walkie-talkie di kerahnya. Tiba-tiba, suara tangisan dan rintihan yang sangat saya kenali terdengar dari alat itu. Itu Bima. Anin. Tolong, maafkan aku. Mereka akan membunuhku. Teriak Bima histeris. Baskara tersenyum tipis. Sebuah ekspresi yang sangat keji. Mantan suami Anda mungkin seorang pengecut. Tapi dia masih memiliki kegunaan sebagai umpan. Pilihannya sederhana. Anindita. Serahkan hak akses perusahaan keluarga Anda. Atau Bima akan membayar hutang ayahnya dengan nyawanya di depan gerbang Anda sendiri. Saya menatap map di tangan saya, menyadari bahwa hidup pria yang telah mengkhianati saya kini berada di tangan saya. Saya melangkah perlahan menuju jendela besar, menyingkap gorden sedikit untuk melihat ke arah gerbang. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Bima bersimpuh di aspal yang basah, dikelilingi oleh pria-pria berjaket kulit. Rania akhirnya mengirim pesan. Polisi terhambat blokade di jalan utama. Anin, bertahanlah. Saya mengepalkan tangan. Hartono benar-benar telah merencanakan ini dengan sangat rapi. Mengorbankan anaknya sendiri demi menyelamatkan aset yang dia curi dari saya. Saya berbalik menatap Baskara. Suara saya kini terdengar jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Anda pikir saya masih cukup bodoh untuk menyelamatkan pria yang ingin membuang saya ke rumah sakit jiwa? Jika Anda ingin membunuhnya, lakukanlah. Tapi ingat, tanpa saya,
Anda tidak akan pernah mendapatkan 1 rupiah pun dari brankas itu. Baskara tertawa meremehkan. Tapi tawanya terhenti saat saya menunjukkan layar ponsel yang sedang melakukan siaran langsung tersembunyi ke server firma hukum Rania. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap ancaman, sudah terekam dan tersimpan di 3 server berbeda. Ujar saya dengan suara yang tidak lagi bergetar. Jika terjadi sesuatu pada saya atau villa ini, semua data korupsi Bapak Hartono dan keterlibatan organisasi Anda akan terkirim otomatis ke KPK dan Kepolisian Pusat. Baskara menyipitkan mata, menyadari bahwa dia tidak sedang menghadapi wanita lemah yang bisa diintimidasi, melainkan seorang lawan yang sudah menyiapkan strategi penghancuran diri bersama jika perlu. Suara sirene polisi akhirnya membelah keheningan malam, lebih cepat dari perkiraan Baskara. Rania datang bersama tim penyidik khusus yang sudah lama mengincar sindikat ini. Saya berdiri di balkon, melihat Bapak Hartono yang mencoba melarikan diri melalui pintu belakang langsung diringkus. Sementara Bima hanya bisa bersimpuh di aspal dengan borgol. Di tangannya, menangis meratapi kebodohannya. Ibu Marni berteriak-teriak histeris saat diseret keluar. Namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil polisi. Malam itu, seluruh topeng kehormatan keluarga Hartono hancur berkeping-keping di depan mata para tetangga yang selama ini mereka sombongkan. Beberapa minggu kemudian, cahaya matahari pagi masuk menyinari ruang tamu villa yang kini terasa lebih hangat dan lapang tanpa kehadiran orang-orang toksik. Saya menyesap kopi dengan tenang, menatap map krem di atas meja yang kini berisi dokumen pembersihan nama baik dan hak milik mutlak tanpa sengketa. Tidak ada lagi bayang-bayang Bima atau intimidasi mertua. Saya melangkah ke halaman depan, menatap gerbang kayu jati yang kini menjadi pelindung kedamaian saya. 3 tahun penuh luka telah berakhir, dan di atas reruntuhan pengkhianatan itu, saya membangun fondasi baru yang jauh lebih kokoh. Saya bukan lagi sekadar penyintas. Saya adalah pemilik tunggal atas hidup dan masa depan saya sendiri.